Gadis Kretek is a love story. Cerita dengan konteks latar belakang industri kretek di Indonesia. Cerita ini memang dimulai dari sebuah misteri yang besar ya. Lalu penonton diajak untuk berjalan mengikuti pencarian dan pengungkapan dari pertanyaan-pertanyaan atau misteri tersebut gitu. Siapa ini sosok perempuan ini yang disebut oleh seseorang sebelum kematiannya gitu. Siapa Jeng ya? Cari Jeng ya. Sebelum terlambat. Cari dia. Ada beberapa perspektif gitu yang memang saat ingin menceritakan cerita seperti Gadis Kretek gitu ya. Bisa dari konteks love story-nya, bisa dari konteks bisnisnya, bisa dari konteks culture. Dan satu lagi juga ini menceritakan kisah seorang wanita yang ahead of her time. Dasi adalah karakter yang kuat banget dan kayaknya diterpa badai apapun gitu dalam hidupnya dia tuh kayak selalu bisa tetap punya harapan gitu. Jadi kayak nggak pernah hilang semangat dan tetap kekeh sama apa yang dia mau. Kualitasnya berbeda dari yang Pak Budi tunjukkan di pasar. Kamu nuduh saya? Urusanmu tuh cuma bersih-bersih rumah sama cari suami. Dora! Jadi mengenai Raya itu cukup menarik. Dia itu seseorang yang datang dari keterpurukan. Dan selama journey dia menghadapi hidup dan realita itu dengan sendiri. Sampai suatu waktu dia bertemu dengan keluarga Pak Idrus dan disitulah dia berubah nasibnya. Ini siapa lagi namamu tadi? Suraya, Pak. Suraya ini mulai hari ini biar bantu di sini. Ada banyak fase, ada banyak zaman gitu di dalam ceritanya. Dan setiap zaman kita melihat ulang sebenarnya bagaimana kita melihat keluarga, siapa, relasi, rasa cinta gitu. Jadi itu sih yang sebenarnya menarik. Terus kita juga menceritakan bagaimana perjalanan dari seorang karakter gitu bernama Lebas gitu dan Arum untuk mencari tahu gitu tentang keluarganya gitu. Jeng ya, yang namanya Jeng yang mana? Gak tahu, aku nggak tahu. Lebas itu anak bungsu dari 3 bersaudara, keluarga Suraya. Dia orang yang bebas, orang yang susah diatur. Emang Romo tuh nggak pernah minta tolong. Romo tuh selalu memerintah harus masuk sekolah ini, kerja buat perusahaan keluarga. Ikutin yang Romo bilang, nggak usah banyak tanya. Sampailah pada satu titik dia bisa mengenal dan menghargai tentang kehidupan. Jadi kita ngobrol kayak gini, Ibu kamu mungkin denger. Oh ya? Meskipun ada yang teriak-teriak. Bercanda. Arum itu karakter yang mandiri, kuat. Emang karena dia kan hidupnya cuma sama ibunya ya. Jadi emang dari kecil itu emang gak bergantung sama orang, pinter karena dia dokter. Terus juga sensitif sebenarnya gitu. Tentu saja saat membaca skripnya ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh tim penulis juga dan showrunner. Namun menurut saya ini perubahan yang juga cukup berhasil karena bisa terus mengikat rasa keingintahuan atau suspense dan juga menyimpan misteri-misteri yang memang dibutuhkan di ceritanya. Ini bukan sebuah bentuk series yang periodik dalam artian akan melihat kembali masuk lorong waktu ke zaman itu gitu. Tapi itu yang kemudian research itu sifatnya kita jadikan pondasi gitu untuk kita adaptasi lagi gitu, kita kembangkan untuk dipersembahkan menjadi sebuah tontonan masa sekarang gitu. Berhenti! Dunia yang ada dalam serial Gadis Kretek itu adalah dunia yang lebih di-expand.
gitu. Lebih di-expand daripada cerita di bukunya. Karena kita kan harus berpikir lebih luas space and time-nya dibandingkan apa yang ada dalam buku. Dan juga menerjemahkannya kepada sebuah dunia cerita dalam sebuah serial yang memerlukan detail visual yang amat sangat detail, yang secara fisik kemudian harus dibangun bersama-sama dengan tim kreatif, di sini sutradara dan juga production designer, bagian kamera dan seluruh tim lah. Nah itu adalah menurut saya challenge yang terbesar. Mungkin lokasi salah satu yang cukup challenging gitu, cukup menantang saat kita harus mencari. Karena serial ini kita punya lebih dari 100 set gitu, dengan zaman yang berbeda-beda, dengan lokasi juga ada lebih dari 20 titik. Kolaborasi ini juga berhasil dibuat kalau menurut saya juga leadership daripada Camilla, Andini dan Iva. Mereka tuh sangat complementary. Di satu pihak Iva juga punya pemikiran producing yang kuat gitu, dan Dini sebagai filmmaker, especially female filmmaker, have a very strong idea dan point of view mengenai karakter-karakter perempuan di dalam cerita ini gitu. Karena itu cukup key, cukup kuncian sekali di serial Gadis Kretek ini.